Kalau kita melihat perilaku banyak manusia, dari sejak tadi pagi kita berangkat ke tempat kerja kita, kita melihat bagaimana mobil-mobil berlalu, motor-motor ramai dan padat di lampu merah. Pernahkah kita bertanya, mereka mau kemana? Apa sebenarnya yang mereka kejar, yang membuat mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kasur mereka, meninggalkan istri dan anak-anak mereka? Seakan-akan mereka akan hidup kekal dan abadi. Bekerja, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Setiap hari seperti itu. Haibati fillah. Padahal kita sudah divonis mati. Sudah turun itu vonis mati. Kita hanya menunggu kapan kita dieksekusi. Semuanya. Allah mengatakan kepada nabinya, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, manusia termulia yang Allah cintai dan Allah banggakan. Allah mengatakan kepada beliau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad alaika salatu wassalam, ya Rasulullah, engkau sudah divonis mati. Engkau mayit yang berjalan di muka bumi ini. Wa innahum, tuh manusia-manusia yang sedang berjalan di muka bumi, yang mungkin sedang sibuk dengan pekerjaannya, yang mungkin sedang berada di atas motornya, yang mungkin sedang asik menikmati makanannya, mayitun, semuanya bakal mati. Lalu apa yang kita cari? Hampir setiap hari kita mendengar pengumuman fulan telah meninggal dunia, fulan bin fulan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kaget. Kalau tuh orang kita kenal, kalau kemarin tuh orang masih makan bersama kita, kita berpikir, ya Allah, bukankah dia yang sehat, yang kemarin makan bersama kita, yang kemarin olahraga bersama kita, yang mungkin kemarin sedang mengurus surat-surat motornya, surat-surat mobilnya, hari ini dia meninggal dunia. Nggak perlu kaget kita, jamaah, karena suatu saat yang akan diumumkan di sana adalah nama kita. Kita hanya nunggu waktu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita bicara pribadi, kita ingin hidup lebih panjang, tapi tunjukkan kepadaku, mana orang yang umur 100 tahun? Adakah yang hidup 200 tahun? Sebagian orang bangun istana, bangun rumah yang megah, yang mungkin bertahan untuk ratusan tahun. Kita bisa melihat rumah-rumah sisa bangunan Belanda. Kemana yang membangunnya? Kemana yang bekerja membinanya? Kemana yang pernah menempatinya? Rumah yang kita bangun, kendaraan yang kita miliki, suatu saat akan berpindah tangan. Jangan bicara rumah kita, jangan bicara kendaraan kita, bumi yang kita tempati, yang kita melihat orang berjalan di atasnya, merasa aman. Mereka bisa mengerjakan aktivitas mereka semau mereka. Tapi kata Allah Jalla Jalaluh, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika bumi ini digoncangkan, antum akan melihat masjid tempat kita sholat, gedung-gedung yang hebat, yang tinggi, yang dibangun oleh manusia akan hancur. Bayi-bayi pun akan beruban pada waktu hari itu. Kita bisa melihat tatkala terjadi gempa sedikit, gempa 5 menit, kemana kita akan kabur? Antum tidak akan mengambil motor antum. Kita tidak akan memikirkan mobil kita. Kita tidak akan berpikir tentang HP kita, apapun yang ada di rumah kita. Kita akan berlari meninggalkan semua itu untuk menyelamatkan diri kita. Dan kita pun akan mati. Kemana engkau hendak menyelamatkan dirimu? Wa akhrajatil ardu athqala. Bumi ini akan memuntahkan yang ada di dalam perutnya. Akan memuntahkan ribuan miliaran manusia yang telah mati. Mereka akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tak berpakaian, tak membawa harta sedikit pun, tidak alas kaki yang dipakai. Mereka dikirim ke padang mahsyar. Kata Nabi SAW, talfidul ard au taqi'ul ardu afladha kabidiha. Bumi akan memuntahkan isi hatinya. Dia akan memuntahkan emas-emas sebesar pilar, perak sebesar pilar. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya, dia melihat sebuah pilar terbuat dari emas yang besar, yang kalau dalam kehidupan dunia dia akan siap bertarung untuk mendapatkannya. Dia mendatangi itu pilar dari emas. Dia mengatakan, fika qataltu, gara-gara engkau aku membunuh manusia. Antum bisa lihat begal-begal yang terjadi. Apa sih yang mereka cari? Seorang kakak membunuh adiknya. Silaturahim putus gara-gara harta. Datang orang melihat itu emas teronggokkan seperti itu. Fika qata'tu rahimi, gara-gara engkau aku putuskan rahimku. Datang pencuri mengatakan, fika quti'at yadi, gara-gara engkau tanganku diputus. Apakah mereka mengambil emas itu? Apakah mereka bawa menuju ke padang mahsyar? Ditinggal itu emasnya. Karena pada hari itu, yauma la yanfa'u mal wala banun, harta tiada guna, anak nggak bermanfaat. Selesai. Kehidupan ini akan berakhir, jamaah. Semua akan rata dengan tanah. Manusia hanya akan membawa amal perbuatannya. Mereka akan menuju ke padang mahsyar untuk disidang. Tapi mungkin sebagian di antara kita nggak beriman, nggak percaya kalau bumi ini akan hancur, nggak yakin kalau dia akan mati. Suatu hal yang menakjubkan. Hanya amal yang engkau akan bawa. Ketika engkau dibawa oleh para pemanggul jenazah, ketika diletakkan di atas sana, rumahmu tidak engkau bawa, mobilmu, hartamu engkau tinggal. Engkau akan berteriak di dalam keranda tersebut. Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana. Dunia ini bukan tempat tinggal, jemaah. Bukan. Tunjukkan kepadaku, mana orang-orang kaya, mana penguasa-penguasa yang kekal dan abadi. Gak ada, jemaah. Semua mati. Mau presiden mati,